Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang ya semua dimanapun Anda berada, kembali untuk siang hari ini ya. Talkshow interaktif Aceh Singkil darurat COVID-19 kembali menyapa Anda. Tentunya dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Extra FM. Nah, untuk siang hari ini kita mengambil tema tentang bagaimana peran desa dalam percepatan vaksinasi COVID-19. Sudah hadir di studio dua narasumber. Pertama, kita sapa terlebih dahulu ada Pak Azwir Bustami, Sarjana Hukum, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Aceh Singkil. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kemudian narasumber yang kedua ada Dr. Tri Patriyuni selaku Kepala Puskesmas Singkil Utara. Assalamualaikum, selamat siang Bu Dokter. Waalaikumsalam, selamat siang. Sehat Bu Dokter? Alhamdulillah. Iya. Oke deh, yang tentunya bersama kedua narasumber kita ya. Kita tahu nih saat ini percepatan vaksinasi terus dilakukan. Nah, menyasar segala lini termasuk bagaimana desa dalam hal ini ya melakukan percepatan juga dalam rangka vaksinasi ya. Karena semua lini ini harus terus bersinergi nih agar bagaimana target vaksinasi di Kabupaten Aceh Singkil ada sekitar 92.000 ya Bu ya, yang warga yang harus menerima dosis lengkap ya. Nah, desa ini menjadi salah satunya. Aparat desa Pak Azwir gimana nih? Apa ya perannya untuk mensukseskan vaksinasi? Sejauh mana yang dilakukan? Adakah kendala yang dihadapi dari 116 desa yang ada di Aceh Singkil? Bagaimana capaian vaksinasinya? Nah, langsung saya ke Pak Azwir nih sebagai masyarakatnya di pedesaan tuh Pak ya. Ini masih banyak ya yang belum paham apa itu COVID, belum lagi paham COVID ini udah dikasih vaksin Pak ya. Belum lagi suruh pakai protokol kesehatan, jaga jarak dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian belum lagi selesai, banyak lagi informasi hoax di sosial media ya. Ini jadi masyarakat ini bingung Pak, khususnya di desa. Apa ya langkah yang dilakukan oleh Dinas Masyarakat dan Kampung ini selaku orang tua dari desa-desa yang ada nih Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di acara talkshow ini. Mudah-mudahan para warga, kepala desa, BPG dan seluruh baik itu pemerintahan kecamatan, kemudian aparatur desa bisa mendengar hal ini, sehingga kita sama-sama bisa dapat mendorong percepatan vaksinasi ini sesuai dengan target yang ada. Memang pada kenyataannya sekarang ini masyarakat sebenarnya mau bervaksin, cuma terkadang ya itu tadi kita lihat media sosial sekarang banyak yang info-info hoax. Kalau divaksin begini, kalau divaksin begitu. Maklumlah masyarakat kita juga untuk menerima hal-hal tersebut, apalagi orang-orang tua kita yang memang notabene untuk hal-hal begitu cukup sangat sulit menerima. Kemudian juga adanya semacam ketakutan bahwasanya vaksin ini untuk kehalalannya belum apa gitu segala macam, karena juga ada fanatisme ini. Nah, dari beberapa persoalan ini ya kita terus berupaya mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang ada, bahwa di desa itu ada namanya tim penanganan COVID di tingkat desa, yang salah satu tugasnya itu ada melakukan sosialisasi terhadap warganya tentang apa itu vaksin, kemudian siapa yang divaksin, bagaimana persoalan-persoalan dari sisi agama itu nanti dihadirkan tokoh masyarakatnya, dihadirkan puskesmas itu dokter-dokter yang kompeten, sehingga masyarakat itu bisa menerima kegiatan vaksinasi itu. Dan alhamdulillah pada saat akhir-akhir ini memang itu sudah mulai membaik, sudah ada peningkatan karena keterlibatan dari pihak pesantren juga, kemudian sekolah,
semua potensi-potensi sumber daya yang ada itu kita kerahkan, kita sampaikan hal ini. Itu mungkin yang untuk menanggulangi masalah-masalah hoax ini. Oke, jadi ada tim COVID di desa, Pak, ya? Di desa ada tim relawannya sendiri. Oke, baik. Saya ke Bu Yuyun nih, selaku Kepala Puskesmas nih. Edukasi dari Puskesmas sebagai perpanjangan Dinas Kesehatan di lini yang paling bawah nih, Bu, ya. Yang lebih dekat dengan desa itu seperti apa, ya? Kita di Puskesmas ini sudah banyak melakukan sosialisasi, kemudian edukasi ke desa-desa, semua desa. Kalau kita di Singkil Utara itu ada 7 desa, semua desa. Kadang kan Bang Davi, satu desa itu kita bisa sampai 3 kali turun itu melakukan sosialisasi, karena kita tidak henti-hentinya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka masalah hoax-hoax yang memang beredar sekarang ini, ya kan. Kemudian kita juga menjelaskan dengan ilustrasi-ilustrasi yang bisa mereka terima, dan mereka juga akan menyampaikan cerita dan sosialisasi yang mereka dapat tadi ke teman-teman, ke keluarga, sehingga kita tidak meskipun semua satu desa itu tidak terpapar, tapi ada perpanjangan tangan kita lagi gitu yang sudah mendapatkan sosialisasi sebelumnya. Alhamdulillah kalau misalnya desa di Singkil Utara itu memang ada yang sulit, ada yang tidak. Itu tantangan bagi kami itu, Bu Nafi. Tapi kami gimana pun selalu mensosialisasikan pentingnya vaksinasi ini untuk mencapai herd immunity, sehingga nanti kita bisa hidup seperti biasa, dan menganalogikan supaya mereka itu bisa menerima kalau vaksin ini sangat penting bagi mereka, seperti itu. Ya, terlebih lagi kalau dalam bahasa-bahasa ilmiah ini bahasa yang terkadang sulit dimengerti, diterima oleh masyarakat, Bu, ya. Iya, benar. Gimana, apalagi mohon maafnya masyarakat kita di kampung begitu, Bu, ya. Untuk memahami tentang bahasa-bahasa ilmiah yang dari COVID lah ini dan segala macam, itu bagaimana memberikan pemahaman itu, khususnya mungkin kepada orang tua kita, Bu? Jadi udah saya bilang tadi, kita memberikan seperti ilustrasi itu. Ilustrasi misalnya Bapak Ibu harus tahu sebenarnya vaksin ini bukan sekarang saja, dari kita bayi juga sudah divaksin, seperti vaksin cacar, vaksin campak, seperti itu. Jadi pas kemudian bagaimana proses kerjanya vaksin itu kita ilustrasikan sama mereka itu dengan bahasa-bahasa yang sangat sederhana, dan mereka pahami dan menerima. Oh, berarti seperti itu, sampai timbul pertanyaan dari mereka itu. Artinya kalau sudah bertanya berarti sudah mulai paham nih, ya, kan? Sudah ada keingintahuan memahami gitu. Karena nggak mudah loh ngajak orang buat mengubah perilakunya dari yang biasanya selalu aja nggak pakai masker kemana-mana, sekarang harus pakai masker, kan gitu, Bu, ya. Iya, sangat susah. Yang sesak lah, yang inilah gitu kan, banyak tuh ya. Iya, benar. Oke. Saya kembali ke Pak Kades. Sejauh mana nih, Pak? Tadi Bapak sebut ada tim COVID. Nah, otomatis nih tim ini apakah dibiayai atau relawan atau bagaimana? Keterlibatan mungkin dari dana desa dalam penanganan COVID-19 sendiri, Pak. Ya, untuk penanganan COVID ini, pemerintah itu sudah dengan tegas menyampaikan di dalam PMK bahwasanya dana desa itu 8% itu harus dianggarkan untuk penanganan COVID. Nah, apa-apa sih yang 8% ini? Ya, jadi di 8% ini salah satunya itu untuk membentukkan tim Satgas Covid di tingkat desa, kemudian apa-apa yang dilakukan mereka melakukan sosialisasi, kemudian pembagian masker, kemudian ada beberapa kegiatan lain yang untuk penunjang ini seperti yang isolasi mandiri, itu dibantu, difasilitasi untuk seperti biaya makan mereka gitu kan. Kemudian untuk pelacakan itu kerjasama, ada tim dari kecamatan, tim COVID kecamatan, itu dari kepala puskesmas, juga dari dinas kesehatan, sehingga ini akan bersinergi untuk melakukan pencegahan daripada untuk pelaksanaan pencegahan pandemi ini. Itu 8% itu untuk 1 tahun, Pak, cukup tuh, Pak? Iya, untuk 1 tahun. Itu kalau persoalannya, masalah kita bilang tadi itu desa itu ada yang banyak penduduknya, ada yang sedikit, gitu kan. Tapi dari perkiraan yang kami dari 8% itu diperkirakan cukup, Namun demikian
sampaikan, seperti saya sampaikan tadi, ya yang namanya kegiatan di lapangan, kemudian kita sifatnya tidak insidental lah gitu kan. Karena di dalam tupoksi daripada tim COVID desa itu juga sudah diberikan. Bukan mereka itu bagaimana merawat apa segala macam, enggak. Makanya dia sudah ditentukan. Mereka hanya bisa melakukan sosialisasi. Mereka menyampaikan bagaimana COVID itu, apa penyebabnya dan segala macam kepada masyarakat. Kemudian melakukan perawatan tempat-tempat umum, penyemprotan segala macam. Kemudian juga kalau ada ruang isolasi yang dibuat oleh desa itu dirawat supaya tetap stabil, sehingga ketika ada kasus bisa untuk penampungan sementara untuk kelanjutannya nanti dilaporkan ke tingkat kecamatan, sehingga kecamatan dalam hal ini puskesmas inilah mereka yang mengatur perujukan ini. Jadi sifat di penanganan COVID yang ada di desa ini adalah penanganan tahap awalnya. Kemudian juga informasi-informasi misalnya suspeknya segala macam itu dari desa. Ketika ada suspek atau sudah positif itu nanti koordinasi dengan kecamatan, desa akan melakukan langkah-langkah pencegahannya. Kemudian mungkin melakukan ke tempat isolasi sementara sehingga tidak ada yang ini. Kemudian juga menjaga warganya, menyampaikan agar tetap prokes. Jangan nanti ketika sudah ada penurunan kasus sudah bebas semua. Kemudian terutama ini masalah adat istiadat kita pesta setiap minggu Pak, setiap minggu itu pasti ada banyak ya. Nah inilah yang terus menerus kita sampaikan agar ini tetap dilakukan prokes. Bagaimana caranya itu ya tinggal kita dana yang ada itu kita ini bukan dalam sekali pelaksanaan habis gitu, semua gitu. Jadi kita sesuai keperluan. Karena sifatnya insiden. Bisa saja 8% ini karena memang tidak pernah ada kasus, ya hanya sedikit yang terpakai gitu. Jadi bisa untuk dialihkan ke tempat lain atau bagaimana. Tapi Pak, fakta di lapangan adalah ketika mungkin pemerintah atau katakanlah dinas menginstruksikan misalnya buat posko PPKM, itu pas bukanya aja Pak, habis itu sepi kosong Pak. Itu gimana? Itu banyak terjadi loh Pak. Betul. Jadi fenomena itu memang betul. Ya dibuka ya kan, mungkin karena ada COVID atau ada perintah tim Satgas Kabupaten itu buka semua ini karena ada peningkatan kasus buka gitu. Jadi itu yang memang selalu kita sampaikan, kita upayakan untuk pembinaan agar jangan hanya buka gitu kan. Terus kita setelah buka ini kan begini, kalau misalnya kita buka ya mungkin pertimbangan kepala desa juga ya siapa yang jaga itu kan, siapa yang jaga, berapa jaganya setiap malam, sementara dananya sudah ada jelas peruntukannya kan begitu ya pertimbangannya. Jadi mungkin mereka ya paling 1-2 hari ketika sehingga masyarakat itu tahu ada peningkatan kasus gitu atau gitu. Tapi kita tetap berkoordinasi dengan para camat, kepala puskesmas supaya ini tetap standby gitu. Kalau untuk secara terus-menerus mereka buka posko itu memang dana yang ada itu memang tidak cukup untuk menangani itu. Kemudian ini Pak, BLT yang untuk penanganan COVID kan tuh setahun Pak. Jadi ada saya temui di lapangan begitu warga yang menyebut kok yang nerima BLT itu aja, misalnya 100 orang si A aja setahun Pak, hampir setahun itu. Memang seperti itu atau bisa berganti-ganti Pak? Iya. Untuk penerimaan BLT ini itu sudah ada kriterianya. Jadi di dalam musyawarah desa itu nanti ditetapkan oleh desa. Itu namanya setelah diverifikasi semua sudah disepakati dalam musyawarah desa, dibuat dalam suatu keputusan kepala desa tentang penerima BLT untuk tahun 2021. Misalnya ada di tengah perjalanan, ada yang mungkin dapat dari dia masuk PKH, dia masuk itu direvisi lagi juga di dalam Musdesus namanya. Jadi bukan artian dia aja berganti-ganti gitu. Jadi kalau sudah ditetapkan misalnya 30 orang, ya 30 orang ini yang dalam setahun kita berikan gitu.
Kecuali dia mungkin ada double, Ya. dapat dari PKH Ya. atau BNT apa segala macam, itu dia revisi lagi. Tapi bukan berganti-ganti. setiap Bukan tahun, berganti-ganti Pak ya, Iya. karena setahun penuh tuh, setiap bulan Pak kan? Iya, setiap Setiap bulan. Kemudian ini juga kita melihat ada beberapa desa yang salah satu triknya Pak supaya warganya divaksin itu dikasih sembako atau beras gitu Pak. Tapi saya lihat nggak semua desa juga gitu kan? Itu gimana Pak? Atau memang ada ketentuannya atau seperti apa? Ya itu tadi, itulah salah satu upaya dari tim COVID kabupaten, Satgas kabupaten untuk melakukan peningkatan ini untuk capaian target vaksinasi itu kan. Dengan caranya ya mungkin bekerja sama dengan perusahaan, bekerja sama dengan pengusaha atau segala macam. Jadi itu memang sumbangan dari pihak-pihak lain gitu ya. Bukan kita Pak, ada juga memang dari desa atau warga desa yang menyumbang. Gitu. Itu yang digunakan untuk sembako. Terkadang ada juga yang dari perusahaan, ada beberapa perusahaan itu memberikan. Kenapa? Ya karena ini mungkin semacam pemicu bagi mereka. Oh mungkin karena ada ini, udahlah, ayolah gitu kan. Dan faktanya betul. Itu Pak. Dengan adanya kegiatan-kegiatan itu ya meningkat capaian itu. Menarik minat Pak. Iya. Ya, kadang kemarin itu kan kado-kado ya Bu. Iya, Kado di puskesmas itu dari orang Kapolres itu inisiasinya itu kan, dari Muspida, dari Kejaksaan, dari Kodim, Muspida itu sangat membantu kita untuk pencapaian ini. Kalau dari puskesmas Bu, dapat sembako juga Bu? Gimana nih untuk peningkatan vaksinasi, atau Ibu sistemnya orang puskesmas door to door Bu, turun ke desa Bu? Selain daripada edukasi mungkin Bu ya. Kalau kita di kecamatan ya, di Puskesmas Singkil Utara khususnya, pelaksanaan vaksinasi itu kita buka di puskesmas hari Senin sampai dengan hari Kamis gitu. Jadi akhir-akhir ini peminat kurang nih ke puskesmas. Jadi kita jemput bola dengan kita kerjasama sama desa, yang bilang Pak Azul tadi, mungkin konsumsinya dari desa gitu. Kemudian dari TNI Polri juga, Pak Kapolsek yang koordinasi nanti, Pak Kapolsek yang mencari sasaran. Jadi kita semua bersinergi di situ. Jadi makanya capaian kita turun ke desa itu sasaran kita udah ada. Gitu kita misalnya, ini sasaran kita siapa nih? Oh kita ambil nelayan gitu. Kita berarti kita buka hari Jumat ini, kita turun hari Jumat gitu. Desa selalu memfasilitasi kok kalau untuk pelaksanaan vaksinasi, nggak susah. Seolah ini terpakai nih Pak Azul, 8% nih kalau ini. Nggak ada yang nggak terpakai gitu ya kan? Ini jemput bola semua nih, semua puskesmas ini Pak. Mungkin bisa ini Bu ya, kalau di wilayah Singkil Utara kan kebanyakan nelayan, betul Bu ya? Jadi hari Jumat nelayan tuh nggak melaut Bu ya? Iya. Oke. Jadi di situ kita triknya ngambilnya. Jadi hari Jumat kita turun, sasaran nelayan berapa, misalnya 100 orang gitu. Memang mereka udah menghubungi semua kepala panglima laut ya namanya. Panglima lautnya udah menghubungi semua anggotanya kalau hari Jumat kita vaksinasi gitu. Begitu juga untuk dosis keduanya, karena mereka memang tidak ada kesempatan mereka kalau menunggu hari Senin dan Kamis. Cuma kita buka itu aja kita nggak kaku sama jadwal. Seperti itu, fleksibel saja. Ini kan kultur masyarakat di desa ini berbeda-beda Bu. Nah, otomatis nih banyak yang ini masyarakatnya tipenya agak jengil nih, agak payah nih ya. Ada kendala-kendala yang dihadapi di lapangan Bu dalam memvaksin ini, salah satunya mungkin tadi sudah juga disebutkan sama Ibu bagaimana kepercayaan masyarakat nih ya yang masih belum dapat nih. Kalau hambatan itu pasti banyak sekali Bu. Mulai dari awal ya kita pelaksanaan vaksinasi, penolakan itu pasti. Tapi kita berusaha meluruskan. Kita tanya waktu kita saat sosialisasi itu kita tanya apa yang menjadi alasan supaya tidak mau vaksinasi gitu. Tapi kan mereka ada alasan nih nggak mau vaksinasi. Katanya misalnya nggak halal, jadi kita memang harus banyak baca, harus punya ya sebagai dokter kan kita udah punya kompetensi untuk menjelaskan. Referensi juga harus banyak Bu ya. Jadi memang kita harus punya basic ilmu yang kuat untuk menjelaskan dan meyakinkan kalau vaksin itu aman, halal gitu.
Sudah berapa warga Ibu di Single Utara yang divaksin, Bu? Kalau dosis 1 kami sudah mencapai 81,3%, Pak. Udah tinggi, Pak, ya. Dosis 2 Termasuk kami ya. di 63,4%. Paling tinggi untuk kabupaten sekarang Single Utara. Single Ya, Utara, Single Bu, Utara ya. per tanggal 20 November. Oke, ini bisa jadi rujukan nih ya. 90% gitu. Enggak, 83, Pak. Yang apanya? 81 Yang dosis 1. dosis 1 Dosis ya. 1. Dosis 1 nakes kita 100% sudah. Oke, ini jadi rujukan bagi puskesmas lain nih supaya belajar trik-trik dari Bu dokternya nih gimana supaya kok bisa nih sampai 80% gitu ya dengan masyarakat yang kalau Single Utara kan heterogen juga Bu di situ Iya, ya, masyarakat benar. pesisir tuh Bu Iya, ya. Campur. Oh, campur ya. Sama, Agak payah nggak Bu? payah sih, payah memang. Tapi kan kita nggak kerja sendiri, Bu Davi. Kita gandeng orang desa, kita gandeng aparat TNI, Polri, dan peran mereka besar di sini, sangat membantu. Peran mereka sangat membantu. Bahkan sekarang kami tinggal menunggu kode dari Kapolsek. Dokter, besok kita turun ke sini ya. Sasaran sudah siap. Oke. Nah, yang penting kita oke saja di setiap keadaan dan situasi gitu. Kalau ininya stok vaksinnya selalu Stok vaksin terjaga. selalu ada, selalu tersedia stok vaksin. Ya, artinya takutnya nanti masyarakatnya sudah ready, stok vaksinnya yang ini Bu ya macet gitu misalnya, enggak ya? Enggak, kalau habis itu biasa kita nunggu distribusi cuma paling kosong 1 hari seperti itu. Tapi kalau kosong berkepanjangan enggak. Enggak ya? Ya. Oke, baik. Untuk Anda Extremanesma yang di rumah ingin bertanya silahkan di layanan interaktif kita di 081164811048. Itu juga untuk layanan WhatsApp-nya ya. Bu, dari 80% itu Bu, golongan mana Bu yang paling rendah untuk vaksinnya? Apakah remaja, pelayanan publik atau siapa Bu? Ini yang paling rendah kita di golongan lansia, sasaran lansia. Oh, lansia Bu. Uh-uh. Lansia ya. Iya. Kenapa Bu? Apa kendala yang dihadapi? Mungkin lansia itu usia di atas 59 tahun. Mungkin sudah banyak penyakit-penyakit seperti itu yang diderita dan belum dalam keadaan stabil. Kemudian dari dia ada beberapa pertanyaan dia kalau lansia itu umur 59 tahun ke atas itu ada bonus pertanyaannya lagi dia kalau di screening itu dia, Nafi. Jadi kalau kita yang biasa screeningnya itu cuma 7 pertanyaan. Kalau lansia nanti bertambah dia ada 6 pertanyaan lagi. Nah, jadi dari 6 pertanyaan itu kalau satu aja iya, yaitu kita tunda vaksinasinya atau memang sama sekali tidak diberikan. Oke, baik. Saya jadi ingat nih kalau Single Utara beberapa saat yang lalu ada kejadian yang siswa itu cukup viral Bu. Nah, ini langsung sama kampusnya nih. Mungkin saya bisa nanya langsung nih sama kampus itu kronologisnya seperti apa Bu yang terjadi? Oh gini, alhamdulillah dapat apa gratis ya. Konfirmasi gratis. Jadi gini, waktu itu siswa itu divaksin di hari Senin kalau saya nggak salah itu. Senin apa Selasa gitu lupa saya. Di SMA 1 Gunung Meriah. Jadi waktu di screening itu saya pas screeningnya itu dokter screeningnya. Dia dapat ini vaksin dosis kedua. Dosis kedua di sekolah SMA Single Utara. Iya, SMA 1 Single Utara. Jadi dia sehat, alhamdulillah sehat, tidak ada masalah apa-apa. Saya tanya di mana waktu dosis 1, aman Bu dokter katanya. Oke. Jamal namanya. Jamal vaksin ya sekarang. Oke Bu, dia vaksin. Setelah itu saya dapat kabar dari kepala sekolahnya hari Selasa. Hari Selasa tuh hari Rabu gitu. Saya lupa. Bu, Jamal demam, mimisan. Oh ya udah nggak apa-apa. Waktu itu memang cuaca agak panas ya. Nanti tim kita turun. Nah, besoknya tim kita langsung turun. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Jadi kan ini udah heboh, udah jadi berita heboh karena ada salah satu wartawan juga membuat berita yang video ya kan video itu. Jadi saya bilang sama keluarganya, Jamal nanti mandi semua kita bawa ke rumah sakit. Nah, kita punya tim KIPI namanya, kejadian ikutan pasca imunisasi, mulai dari tingkat kecamatan sampai nasional itu ada timnya, nggak usah takut. Jadi kita jemput naik ambulan, kita lakukan semua pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan THT, foto ronsen, kemudian cek laboratorium semua aman. Dokter THT bilang waktu itu aman, semua tidak ada masalah, mungkin karena demam biasa mimisan seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sehat, nggak ada masalah apa-apa.
Sekarang sehat. Alhamdulillah Udah balik sehat. lagi sekolah Kita Bu udah ya. waktu dari keluar dari rumah sakit pun udah nggak ada apa-apa lagi. Kita udah foto-foto bareng itu kemarin itu. Udah kembali ke sekolah lagi. Oke. Nggak ada Ini yang terkadang Iya. jadi momok bagi masyarakat. Mm-mm. Gitu Pak ya. Bagaimana mungkin orang tuanya khawatir anaknya divaksin karena itu tadi ada kejadian-kejadian. Tapi apabila misalnya nih dari petugas kesehatannya respon cepat begitu Iya. ya untuk cepat mengkonfirmasi duduk bagaimana sih kejadiannya, bagaimana sih dari segi medisnya, tidak apa-apa, artinya warga pun oh ternyata begini toh. Ini yang kadang-kadang diterima masyarakat mungkin videonya aja Bu tanpa Iya. ada penjelasan gitu ya kan, jadi takut Iya. kitanya kan gitu. Pak Azwir, Pak Kades, ini kalau untuk di desa Pak, apa sudah diterapkan nih kartu vaksin untuk syarat pengambilan misalnya gaji perangkat desa, bantuan dari desa atau yang lainnya saat ini Pak? Terakhir rapat untuk proses peningkatan capaian vaksinasi ini, kami sudah mengadakan rapat, Ya. memanggil seluruh camat, kemudian kepala desa serta pihak-pihak terkait lainnya Iya. bersama dengan Muspida. Iya. Itu kita menekankan kepada kepala desa agar aparaturnya itu divaksin. Karena ada informasi juga aparatur desa ini juga belum ada juga yang belum vaksin. Betul Pak, Nah, itu jadi dia. bagaimana kita mengajak masyarakat itu ayo vaksin, sementara masyarakat juga tahu oh si Polan belum vaksin gitu kan. Nah, itulah kebijakan kemarin kita sampaikan sehingga kita menyurati camat, kemudian kepala desa agar vaksinasi kepada aparatur seluruh perangkat serta lembaga-lembaga desa itu segera dilaksanakan. Alhamdulillah nampaknya perkembangannya sudah ini. Cuma mungkin kalau masalah pengambilan gaji melalui vaksin ini kan ya mungkin ada yang masih tahap pertama begitu kan. Kemudian kalaupun misalnya ya kita maklum juga ini ya, di desa ini kan kalau urusan gadget kan belum tentu juga semua aparatur desa ini. Betul, ya, betul. Jadi kalau vaksin sertifikatnya harus melalui Peduli Lindungi gitu kan. Iya. Jadi itu terus kita ini kan pahamkan kepada masyarakat desa. Kemudian kita juga dalam setiap administrasi ya kita terus secara menanyakan ini bagaimana proses apanya sehingga aparatur desa, warga desa itu juga bisa melakukan vaksinasi. Karena hal ini juga sudah diatur di dalam peraturan Menteri Desa bahwasanya mesti untuk pengambilan BLTDD juga sudah harus vaksinasi gitu kan. Kemudian instruksi dari Bupati juga sudah ada itu harus penerima BLT juga harus vaksin. Nah, makanya kemarin itu kita melihat karena ada perkembangan ya salah satu persoalan itu tadi. Iya. Aparaturnya Belum vaksin. Kemudian warganya vaksin. Lembaga-lembaga lain yang menyangkut juga dengan penyelenggaraan pemerintahan desa ada juga yang belum vaksin. Ya, inilah kita dorong terus secara menerus sehingga semuanya bisa terlaksana. Ada nggak misalnya sanksi Pak bagi ini kalau belum nunjukin kartu vaksinnya dana desanya nggak dikasih dong Pak, atau BLT-nya tadi nggak dikasih dong? Belum. Atau ada reward mungkin Pak bagi desa yang berhasil memvaksin semua warganya Pak? Oh, kalau untuk reward itu juga hasil kesepakatan kemarin itu. Cuma itu di tahun 2022 itu akan kita berikan reward kepada desa yang pencapaian vaksinnya itu 100%. Oh, oke. Itu dapat satu kendaraan dari Pemkab. Oke, baik. Ini jadi motivasi juga nih Pak kan? Oke. Seiring dengan perkembangan riset nih Bu Dokter nih ya kan, hampir semua warga sekarang sudah bisa nih divaksin gitu ya kan. Gimana nih untuk memberikan pemahaman ini, kayak mungkin dulu lansia, kemudian ibu hamil sekarang udah bisa kan Bu? Sudah Ibu bisa, menyusui sudah. juga udah bisa gitu Sudah. kan.
Ini kan artinya ada perkembangan ini Bu. Itu gimana menyampaikannya? Kemarin katanya nggak boleh, ini kok udah boleh. Nah, kan gitu Bu jadinya. Di awal waktu Februari itu, nakes itu vaksinasi pertama itu masih dibatasin itu. Tekanan darah di atas 140 tidak bisa vaksin. Setelah 2 hari kemudian Permenkes berubah, ini karena ilmu baru ya, ilmu baru tetap kita harus belajar banyak, penelitian masih terus berjalan sampai dengan sekarang. Jadi sekarang semua sudah bisa divaksin mulai usia 12 tahun ke atas. Sudah bisa divaksin dan semua penyakit sudah bisa divaksin asal dalam keadaan stabil. Garis bawahi, misalnya dia ada penyakit hipertensi nih, boleh divaksin dengan tekanan darah syarat di bawah 180 masih boleh divaksin. Kemudian penyakit jantung kan nggak mungkin berhenti minum obat, asal dalam keadaan stabil, tidak ada keluhan, dengan screening itu boleh divaksin dengan kita kan ada blanko form screening ada misalnya kita klik ada penyakit jantung, teratur minum obat, boleh divaksin asal dalam keadaan stabil. Gitu juga orang penyakit asma dan bahkan ibu hamil sekarang boleh divaksin dengan usia kandungan di atas 12 minggu. Artinya di atas 4 bulan. Target vaksinasinya juga bertambah Bu ya. Dengan melihat ini nih. Kalau tahun depan ini kayaknya 6 tahun ke atas sudah mulai vaksinasi nih, karena Ikatan Dokter Anak sudah buat persetujuan boleh melakukan vaksinasi di 6 tahun, tapi dari kementerian belum ada. Jadi kita menunggu instruksi dari kementerian. Mungkin dari 6 tahun ke atas akan divaksin. Oke, baik. Artinya udah ada lampu hijaunya Bu ya untuk anak-anak Bu ya. Udah mulai ada lampu hijaunya. Tapi nggak tahu nih, tahun ini masih gratis, tahun depan apa udah bayar apa belum gitu kan? Kalau udah nambah terus ini sampai selesai kerjaan kita ini untuk vaksinasi nih. Tapi nggak apa-apa untuk mencapai herd immunity dan kita bisa hidup seperti normal seperti dulu gitu. Ini untuk saat ini Bu, kalau kita lihat track kasus COVID di Aceh Singkil kan cenderung menurun nih Bu ya. Ini nggak tahu nih apakah ini akan terus bertahan sampai benar-benar nanti nggak ada lagi COVID, atau kita kan bakal menghadapi nih yang namanya liburan, apalagi nih akhir tahun gitu. Ada nggak misalnya mungkin persiapan dari puskesmas Bu untuk antisipasi itu Bu? Jadi kalau untuk sekarang memang menurun ya kasusnya, mungkin juga karena pengaruh vaksinasi. Jadi harapan kita vaksinasi ini seperti nanti COVID ini nanti seperti sakit flu, demam flu biasa. Itu harapan kita. Jadi mungkin ini kita kabupaten masih di 43% ya, cakupan kabupaten belum sampai herd immunity. Sekarang lagi nggak ada kasus COVID. Nggak ada kasus nih, kosong nih Bu. Kosong nih kasus COVID, rumah sakit juga lagi nggak ada kasus COVID, kami di desa juga nggak ada. Mungkin juga karena pengaruh vaksinasi, karena udah pengaruh vaksinasi atau udah banyak yang terkonfirmasi sebelumnya, udah ada pertahanan sendiri gitu ya, munculnya sendiri imunitas yang alami, imunitas alami muncul. Ini menjelang Lebaran nih, Natal ya, tahun baru. Kemarin sudah ada sekali lewat gitu saya baca ada instruksi katanya mau apa lagi, PPKM lagi level 3 kalau tidak salah ya. Seluruh Indonesia itu Bu ya. Indonesia. Nggak apa-apa lah, tahan dulu lah. Mulai tanggal berapa kata tanggal 23 ya? Tanggal 24 ya Pak Azri ya. 24 Pak ya. Iya. Kalau untuk antisipasi di puskesmas sendiri kami selalu setiap hari besar, setiap hari keagamaan, hari libur nasional itu kami selalu bersinergi dengan aparat untuk menjaga pos-pos di tempat-tempat keramaian seperti kalau Singkil Utara itu di pantai ya, di pantai Cemara Indah itu Bosong, kita selalu memperlakukan protokol kesehatan. Sebelum pengunjung masuk itu harus menggunakan masker dan pengukuran suhu tubuh itu. Oke, artinya udah ada persiapan nih untuk yang liburan-liburan itu Bu ya. Apalagi Singkil Utara ini kan daerah wisata nih Bu ya kan. Mungkin nanti ditambah lagi sertifikat vaksinasi. Sertifikat vaksinasi ya. Sudah ada sertifikat vaksinasi atau keterangan sudah vaksin. Masuk ke PCI misalnya Bu ya. Minimal tahap pertama. Masuk PCI harus sudah vaksin dosis pertama gitu Bu ya. Kita bisa bersinergi sama TNI Polri, nanti desa, pemuda desa gitu juga.
Itu mungkin akan kita persiapkan. Oke, baik, yang di rumah yang ingin bertanya ya silakan di layanan alternatif kita di 0811-648-1048. Nih gimana Pak Kadis komitmennya Pak untuk mensukseskan vaksinasi di desa nih Pak? Komitmen Bapak nih untuk mensukseskan vaksinasi di 116 desa yang ada di Aceh Singkil. Atau mungkin ada catatan desa-desa mana Pak yang masih rendah vaksinasinya Pak? Untuk desa-desa sekarang memang rata-rata sudah banyak yang vaksin. Jadi kita terus berupaya seperti tadi kita sudah perintahkan kepada camat juga kepada Pak Kecik untuk terus melakukan sosialisasi, kemudian mengambil langkah-langkah seperti adanya dobian atau memberikan hadiah, atau memang yang perlu memang dari door to door dilaksanakan door to door, sehingga upaya-upaya ini bisa terus seperti ini sampaikan Bu Dokter tadi. Ya kita di sini orang tua kita tadi kan sudah 59, 58 untuk kita ajak ke puskesmas saja pun sebenarnya mungkin udah malas. Jadi makanya ini terus kita upayakan, terus kita sinergikan dengan para camat dan kepala desa. Kemudian di sisi lain dari aturan kita sampaikan tadi, kita juga sudah berikan instruksi agar penerima BLT juga penerima bansos-bansos lainnya untuk segera divaksinasi. Kalau mereka belum juga bisa vaksinasi, ya terpaksa mungkin kita ada penundaan untuk pembayaran BLT-nya. Karena ini untuk kita semua. Apapun ceritanya, bukan kita untuk membatasi hak mereka, tetapi ini untuk kepentingan bersama, kepentingan negara kita. Yang kita tuju ini adalah herd immunity, kekebalan komunal. Sehingga kalau kita sudah sama-sama bervaksin, sudah ada 60%, 70%, itu tingkat penularannya mungkin bisa lebih rendah, sehingga kita bisa antisipasi hal-hal tersebut untuk ke depannya. Seingat saya Pak, kemarin waktu desa-desa ini yang melaksanakan pilkades, ada nggak syarat-syarat untuk kepala desa yang calon udah divaksin Pak? Gimana? Yang kemarin ikuti pilkades nih kemarin, saya rasa ada sebagian tapi nggak semuanya Pak. Kalau dari sisi aturannya tidak ada, artinya persyaratan itu sudah wajib divaksin, gitu kan? Ya cuma waktu pelaksanaan itu harus menerapkan prokes, kan? Jadi panitianya juga harus jaga jarak, kemudian sarana-sarana prokesnya harus ada di TPS. Kalau untuk persyaratan itu harus vaksin, ya juga kita nggak juga bisa ini kan, karena tidak ada juga dasar hukumnya nanti. Di Perbu nggak ada, di kanunnya juga nggak ada. Cuma yang ada di Permendagri yang terakhir 72/2020 itu, yaitu harus menerapkan prokes waktu pelaksanaannya. Bu Kapus, ini ada yang bertanya melalui pesan di WhatsApp Bu Irna di Singkil. Apa nih strategi Ibu selaku kepala puskesmas untuk capaian target yang sudah tinggi Bu, 80%? Biar mungkin bisa jadi rujukan untuk apa yang lain gitu kan. Sebenarnya kita tidak ada strategi khusus. Sebenarnya di sini kita melihat kebutuhan masyarakat saja. Nah, misalnya masyarakat butuhnya seperti tadi kan yang nelayan, Bu kami mau hari Jumat, kita fleksibel memakai waktu itu, jangan kita fix waktunya ini karena kita melihat kebutuhan masyarakat, habis itu waktunya. Jadi kemudian yang juga mendukung kan percepatan peningkatan vaksinasi, kami bersinergi juga sama TNI Polri seperti itu. Selalu kalau ada kendala kita bilang, Pak ini loh, desa ini masih rendah vaksinasinya, gimana upaya kita? Selalu bersinergi, berkoordinasi baik sama Pak Camat, semua sama lintas sektor yang ada di kecamatan. Artinya identifikasi dari persoalan kendala itu terus dilakukan Bu. Terus dipecahkan. Bagaimana solusinya gitu kan? Ya. Misalnya satu desa ini menolak. Kita koordinasi, kita sama Pak Camat, sama Pak Camat kita koordinasi. Pak Camat ini satu desa ini loh, gimana kita? Oh ya Bu, kita rembuk dulu sama Pak Kapolsek apa semua, panggil Pak Kepala Desanya. Jadi itu ada pemecahan masalahnya di situ. Kenapa tidak mau vaksin? Akhirnya ya mereka kita Bu, mereka minta kita turun ke desanya. Oke, kita turun gitu.
seperti itu. Jadi ada pemecahan masalah di situ. Jangan didiamkan. Artinya jangan kaku juga, Jangan Bu, ya. kaku. Kita harus melihat kebutuhan masyarakat di situ. Oke. Ya benar. Oke, Bu Irna, itu ya kira-kira ya memang betul ya. Kalau misalnya kita kekeh mungkin dengan ini jadwal di Iya. Puskesmas hari Senin dan Kamis, di luar itu tidak boleh ya. Tidak bisa. Masyarakat Kita nggak yang akan sudah bekerja. datang mungkin kecewa juga, Bu, Iya. kan gitu, Bu, kan? Kami pernah waktu itu sampai kami pecah 2 tim. Ya. Di Puskesmas tidak boleh kosong dan di desa ini minta kami turun. Ya udah kita pecah 2 tim gitu. Kita pandai membaca situasi saja sebenarnya. Kalau pegawai-pegawai di kantor dinas pemerintahan yang ada di Singkil Utara udah pada vaksin belum, Bu? Itu kan Rata-rata banyak sudah. di kantor-kantor dinas di Singkil Utara nih, Bu, ya. Rata-rata sudah tuh, kejaksaan Sudah. 100% itu sudah vaksin semua. Kemudian pengadilan juga sudah. Polres itu sama kita juga kemarin 300 berapa personal sudah vaksin Iya, semua. iya. TNI juga begitu sudah vaksin. Dishub udah vaksin juga. Sudah rata-rata sudah semua. Sudah ya, Bu, ya. Oke, itu kantor-kantor dinasnya ternyata sudah pada vaksin Iya. semua nih ya. Oke, baik. Sebelum saya tutup, mungkin saya ingin closing statement dari masing-masing narasumber. Pak Kadis, silakan terlebih dahulu, Pak. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ya. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa pandemi ini memang nyata, sehingga kita selaku aparatur, baik itu aparatur pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, harus bersinergi untuk mengatasi hal ini. Kitalah agen-agen pemerintah yang bisa memberikan perlindungan, kemudian penyampaian hal-hal kepentingan demi kepentingan negara ini untuk peningkatan vaksinasi ini. Karena kalau kita sendiri tidak menjadi contoh kepada masyarakat kita, ya bagaimana kita mengajak masyarakat? Artinya mari kita dulu menjadi teladan, baru kita menyampaikan ini kepada masyarakat, sehingga mereka bisa mengikuti kita. Begitu juga tokoh-tokoh masyarakat kita rangkul, baik itu tokoh agama, tokoh pemuda, sering bersinergi kepada bapak-bapak dari aparatur, aparat kepolisian, kejaksaan dan segala macam yang tingkat vertikal. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Dengan bantuan mereka kita bisa dapat meningkatkan ini. Jadi kita juga agar terus berupaya meyakinkan masyarakat dengan menunjukkan teladan-teladan bagi masyarakat. Begitu. Oke, tunjukkan teladan gitu, Pak. Jangan nyuruh, ternyata Ya. dirinya belum itu Ya. divaksin ya. Pak Kadis sudah vaksin kan? Sudah. Sudah. Oke, Bu Dokter silakan, Bu. Oke. Di sini saya mau menyampaikan, mari akhiri pandemi ini dengan vaksinasi. Sayangi keluarga yang tidak bisa divaksin untuk mencapai herd immunity. Karena sejatinya semua akan divaksin pada waktunya. Semua akan divaksin pada waktunya gitu, Bu ya. Iya. Oke, baik, sesuai dengan kebutuhan, apalagi misalnya kita mau pergi keluar Iya. daerah gitu, Bu ya. Benar. Aduh, susah juga nih jadinya ya. Mau nggak mau kita harus vaksin nih ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Sahab untuk sudah vaksin? Alhamdulillah saya sudah lengkap, sudah lengkap, Pak. Oke, terima kasih Pak Kadis, Bu Dokter ya. Mudah-mudahan sukses dengan bidangnya masing-masing, dengan Singkil Utara mudah-mudahan bisa 100% ya, Pak Kadis dengan 116 desa. Mudah-mudahan semua warganya bisa tervaksin. Itulah akhir kebersamaan kita pada siang hari ini di Talks Interaktif Singkil Darat COVID-19, peran desa dalam percepatan vaksinasi COVID-19 yang dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Extra FM.